Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di pembelajaran eh, bersama Bapak tentunya. Kali ini kita akan membahas mengenai perubahan cuaca dari hujan ke cerah, yang dimana materi ini ada di buku tema kelas 3 tema 5 tentang cuaca, subtema 2 perubahan cuaca. Nah, di sini Bapak tidak hanya mengandalkan materi dari buku tematik saja, tapi Bapak juga mengambil materi-materi dari sumber lain yang nantinya akan memperkaya pengetahuan dan wawasan anak-anak ya. Oke, kita mulai pembelajarannya. Simak dengan baik. Ya, perubahan cuaca dari hujan ke cerah. Kita next dulu ya. Iya. Nah, yang pertama ada jenis-jenis cuaca. Yang pertama itu ada cuaca cerah. Yang kedua ada cuaca berawan. Yang ketiga ada cuaca mendung. Yang keempat ada cuaca hujan. Nah, cuaca cerah ini adalah cuaca yang eh, menampakkan matahari gitu ya, matahari secara jelas dan langit terlihat biru gitu. Nah, jadi cirinya itu seperti itu. Cuaca cerah itu adalah cuaca yang bisa dikatakan temperatur suhunya juga yang paling tinggi daripada cuaca yang lainnya. Nah, di cuaca cerah ini kita dapat melakukan berbagai aktivitas seperti menjemur baju, menjemur garam gitu ya, ikan asin dan lain sebagainya yang dapat bermanfaat bagi manusia. Nah, yang selanjutnya ada cuaca berawan. Cuaca berawan adalah cuaca yang eh, jadi si mataharinya itu punya temen nih anak-anak ya. Yang tadi kan cerah itu ada sih awannya tapi gak banyak gitu. Nah, kalau ini cuaca berawan itu banyak banget awannya jadi mataharinya itu punya banyak temen ya anak-anak. Nah, biasanya di cuaca berawan ini temperatur suhunya itu lebih sejuk daripada cuaca cerah. Cuaca berawan ini sangat cocok ya untuk kegiatan sehari-hari, misalnya berolahraga gitu, terus bekerja, terus masih bisa juga menjemur baju ya, masih bisa tetap kering gitu dengan bantuan angin. Pokoknya ini cocok juga buat main gitu. Jadi tidak terlalu panas ke badan kitanya dan ke kulitnya juga lebih ramah gitu. Nah, selanjutnya ada cuaca mendung. Wah, ini awannya berwarna hitam-hitam ya. Nah, cuaca mendung ini adalah cuaca yang di mana ini tuh semuanya awan ya. Kadang-kadang mataharinya itu tertutup oleh eh, awan yang berwarna hitam ini bahkan tidak terlihat sama sekali itu mataharinya. Tapi masih tetap cerah gitu. Maksudnya masih ada cahaya, namun tidak seperti cuaca berawan dan cuaca cerah gitu. Nah, cuaca mendung ini biasanya dikaitkan juga dengan akan terjadinya hujan. Nah, kemudian cuaca ini juga biasanya menandakan akan ada fenomena alam lainnya seperti petir gitu ya atau angin puting beliung gitu. Nah, di cuaca ini kita harus berhati-hati, usahakan berkegiatannya tidak jauh-jauh dari rumah gitu agar ketika hujan atau tempat berteduh ya agar ketika hujan itu tidak kita itu tidak terkena air hujan dan apa ya bisa berlindung lebih cepat lebih dekat lah. Nah, yang selanjutnya ada cuaca hujan. Nah, cuaca hujan ini adalah cuaca yang dimana awan itu mengeluarkan air nih anak-anak. Hebat banget ya, awan bisa mengeluarkan air selain
eh, apa ya, secara ilmiahnya ada, tapi ini tuh merupakan anugerah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, teman-teman, yang eh, belum tentu ada manusia manapun yang bisa melahirkan anugerah seperti ini, menghasilkan anugerah seperti ini. Nah, cuaca ini eh, sangat cocok untuk berdiam diri di rumah tentunya, karena eh, di luar sangat dingin ya. Kalau cuaca ini bisa dikatakan juga ini cuaca paling dingin kalau di Indonesia gitu ya. Terus di hujan ini kita juga bisa melakukan aktivitas aktivitas di dalam ruangan gitu ya, yang lebih bermanfaat, seperti bisa bermain di dalam rumah gitu ya, bisa bekerja di dalam ruangan gitu. Pokoknya direkomendasikannya untuk cuaca hujan ini di dalam ruangan berkegiatannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, adapun kita akan ke pembahasan utama kita ya, yaitu perubahan cuaca dari hujan ke cerah. Nah, tahukah kamu penyebab berubahnya cuaca dari hujan ke cerah? Ayo, siapa nih yang tahu? Nah, jadi perubahan cuaca dari hujan ke cerah itu terjadi setelah awan yang mengandung air atau awan mendung telah menurunkan air yang dikandungnya. Nah, jadi kan eh, kalau awannya udah habis airnya gitu ya, atau awannya tertiup angin ke daerah lain, itu berarti hujannya berhenti anak-anak. Nah, kemudian awan tersebut tertiup oleh angin ke tempat lain. Selain itu, cuaca yang cepat berubah dan tidak menentu juga dapat disebabkan oleh perubahan iklim gitu. Jadi, eh, bumi kita ini saat ini sedang apa ya, sakit lah, bisa dikatakan sedang sakit ya, butuh butuh berobat lah istilahnya gitu. Nah, bumi kita itu lagi digempur-gempurnya oleh polusi, oleh efek rumah kaca begitu ya, yang menyebabkan eh, kutub es di kutub utara itu cepat meleleh, yang menyebabkan terganggunya cuaca, juga mengakibatkan perubahan cuaca yang tidak menentu. Gitu, anak-anak. Oke, dilanjut lagi. Nah, selanjutnya dampak yang dihasilkan dari perubahan cuaca. Apa sih dampaknya gitu? Nah, perubahan cuaca dapat menyebabkan, yang pertama, mengakibatkan tubuh menjadi rentan terkena penyakit. Bagi mereka yang daya tahan tubuhnya kurang, itu akan sangat rentan sekali terkena penyakit, misalnya diare gitu ya. Terus flu, terus demam, apalagi ada yang tahu gak? Dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya cuaca dingin juga dapat mengakibatkan kulit menjadi kering. Nah, ini kalau cuacanya dingin ya, dapat mengakibatkan kulit menjadi kering karena kurangnya apa ya? Sinar matahari itu mempengaruhi kulit itu. Jadi kurang stabil lah gitu kulitnya. Selanjutnya badan menjadi pegal atau nyeri sendi karena kekurangan vitamin E yang berasal dari matahari itu. Nah, selanjutnya ada cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim ini adalah cuaca yang cepat sekali berubah-ubah. Cuaca yang saat hujan, hujan gitu ya, di saat panas, panas gitu. Jadi apa ya, cuaca ekstrim ini sangat berbahaya lah gitu buat kesehatan. Nah, cuaca ekstrim ini dapat mengakibatkan sesak nafas, mimisan, dan lain-lain, bahaya sekali ya sesak nafas. Mimisan itu kalau terjadi secara terus-menerus akan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Oke, lanjut. Nah, tadi kan dampaknya ada beberapa yang menghasilkan penyakit ya. Nah, ini gimana sih cara menjaga tubuh dari perubahan cuaca? Eh, bagaimana ya cara menjaga tubuh dari perubahan cuaca? Yang pertama, yaitu harus menjaga kebugaran tubuh. Gimana Pak caranya? Nah, caranya itu dengan olahraga secara teratur gitu ya, karena olahraga itu dapat membunuh racun-racun
yang asalnya racun itu terpendam, nah dengan adanya olahraga itu dapat terbakar. Bahkan bisa juga apa ya, yang asalnya berpotensi punya penyakit bisa sembuh gitu ya dengan adanya olahraga. Nah, selanjutnya selain olahraga kita juga harus makan teratur dan bergizi. Nah, kita juga harus istirahat yang cukup ya, menjaga kebugaran tubuh tuh. Jadi istirahat yang cukup, makan teratur dan bergizi gitu. Jadi percuma kalau misalkan kita olahraga sering bagus gitu, tapi kita makanannya sembarangan. Terus makannya itu jarang gitu. Nah, itu apa ya, akan rentan terkena penyakit. Selanjutnya, gunakan masker ketika kurang sehat agar tidak menular ke yang lain gitu. Nah, sebaiknya juga ketika kurang sehat itu istirahat saja di rumah gitu ya. Selanjutnya ada hindari matahari dan hujan secara langsung. Maksudnya ini adalah yang berlebihan gitu ya. Misalnya kalau mau keluar pas matahari, pas hujan itu boleh-boleh aja. Cuman harus sesuai kebutuhan gitu. Jadi kalau lama-lama di bawah matahari juga itu bakalan apa ya, pusing gitu ya, ke kulitnya juga bakalan kering, bakalan merah gitu dan lain sebagainya. Hujan juga demikian gitu. Iya, selanjutnya apa lagi ya? Nah, selanjutnya alhamdulillah sudah di akhir slide. Terima kasih ya anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.